Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu materi tentang budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Isbandio SPD MKOM. Kepada Bapak Isbandio SPD MKOM, kami persilakan. Salam sejahtera, salam bahagia, selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bisa sharing bersama hubungannya dengan nanti sedikit yang akan kita laksanakan di pembelajaran karena ada hubungannya dengan kurikulum merdeka. Nanti ada hubungannya khusus untuk budaya positif. Nanti sampai apa terdengar nanti budaya positif sampai nanti keyakinan kelas wujud itu awalnya dari budaya positif. Jadi Bapak Ibu kalau pernah mendengarkan budaya positif, keyakinan kelas itu nanti munculnya dari mana, timbul dari mana, itu awalnya dari budaya positif, awal dari sana. Dan nanti akan diketahui semuanya bagaimana cara bentuk keyakinan kelas sekarang yang namanya keyakinan kelas agar nanti memang menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, nanti pada diseminasi atau pengenalan budaya positif ini nanti mungkin ada hal yang baru atau mungkin ada butuh waktu yang agak lama mungkin sambil kita menyesuaikan kondisi IHT pada pagi hari ini. Untuk itu karena ini habis makan, biasanya tidak hanya Bapak Ibu juga saya sendiri kalau baru IHT itu hubungannya kalau baru karena ini suasana saya yang indah dan suasana yang Bapak Ibu bayangin. Untuk itu kita SBK sebentar Bapak Ibu, SBK keluarkan secari kertas Bapak Ibu, dikeluarkan secari kertas. Nah ini kita SBK dulu, dikeluarkan secari kertas. Iya, saya itu ada pulpen nanti dikeluarkan, kita bukan secari kertas. Nah, ini Bapak Ibu, pertama, satu deh. Pertama, sebentar Bapak Ibu, saya juga mau sebentar. Nah ini dulu ya, yang pertama. Pertama tulis nomor telepon Anda 1 digit, nomor 0 sampai pertama 7 digit nomor. Biasanya kan 11 digit ya. Nah 9 saja. Apa tuh nomor itu yang kalau nomornya nggak apa di nomor 0-nya nomor suami gitu nomor. Si nomor HP. 0 sampai 7 digit. Nah 7 digit. 0 1 digit. Ya gitu. Tanpa kode area 62 tidak usah langsung 0, 081, 085 begitu. Kemudian yang kedua, catat 3 digit pertama nomor telepon Anda, dicatat 3 digit pertama 081 kan gitu, dicatat bawahnya. Misalnya 08 berapa, 081. Kemudian nomor 3, kalikan 3 digit tersebut dengan 80. Ya, para gapit, kalkulator nggak salah. Kali 80, kali 80, kali 80, 085 berarti 85, jadi kali 80. Itu kalikan. Kalkulator nggak salah. Mau ini orang ulangan. 80 hasilnya tadi sama deh. Kali 80 masih kok rasa dipeknya tenanan mas, ngaku kalkulator rasa tapi nyari ngecek otak ya udah apa-apa, ini kok malah ngomel
Hasilnya tambahkan 1. Tadi kali 80 toh, tambahkan 1. Nanti ketemu kodam jenengan. Nanti kodamnya Mbak April ini, Mbak Umi ini, Mas Ari ini, Mbak Weni seperti nanti ketemu kodam. Pokoknya gitu kita nanti ketemu kodamnya. Terus tambah 1, kemudian terus dikalikan 250. Tuh, pakai kalikan. Kalikannya 250. Hasilnya tadi kalikan 250. Pak Rianto tanpa kalkulator langsung ketemu ya. Ini kertasnya di kok ngarepe lu jadi ngomong ulang. Kali 250. Iya, kali 250. Berapa hasilnya kali 250? Ketemu udah pakai budunya ini, budunya udah pakai. Terus kalau sudah nambahkan dengan 4, aku bilang pas, aku ditabrak mas ini, kamu kabelnya kita singgol mati. Tambahkan dengan 4 digit terakhir nomor telepon, 4 digit terakhir. Kan terakhir tadi ada berapa digit? Jumlah itu ditambahkan. Dan hari yang ini kita menghitung ini mulanya jam pertama IPA matematika ngapunten, jam terakhir itu kelompok songi. Ampun iri ya, karena itu berdasarkan nopo hitungan ya seriusnya anak belajar, tujuannya itu. Tambahkan berapa Pak? 4? Terakhir, misalnya terakhir 387 ya tambahkan hasil waktu motor ditambahkan. Pasti terakhir. Pak itu kan itu satu deh, karena itu satu angka. Kan tadi 7 digit dong, 4 digit terakhir. Oke, dan ini terus tambahkan lagi 4 digit terakhir nomor telepon waktu, tambah lagi. Ini masih ketemu toh? Ini bener ramalan loh nih, bener nyonsi. Cek kodammu orang ngerti, kodammu ini ketemu. Karena gue apa? Gue tulanan, orang gue tulanan. Nah sakit dikurangi 250, terus dikurangi 250, dikurangi 250. Pak Rianto terang-terang ngeluarin ketemu ini. Terakhir itu Pak, hasilnya dibagi 2. Sekarang kalau Macan putih. apa ketemu nih? Kalau putih atau macan putih? Macan putih atau macan emas? Ketemu bilang Mas Rianto, Pak Rianto. Coba istri, mau berapa? 800. Ya nggak apa-apa, kan BDW kok. Iya kok, 1.806. Pinter jenengan Bu. 1.806. Pak Rianto bener. 812. Pak Rianto bener Pak, nanti Pak Rianto sih, Pak Rianto beda-beda. Pak Rianto belum jadi. Masa kamu pindah? Kamu berapa Mas? 14 juta. Saya yang ngomong nggak dereng, berapa ribu? Kita kali. 8 bulan. 8 juta. Oke, Mbak April, 1.851. Mbak Umi, Podo, Mbak April, 186. Bu Witi, 55549. tani ente. Niki ketemu ning pira pun ben sak diurus wong ibu dolanan ya. Itu dolanan.
Kalau ketemunya mesti dewe, kalau HP dewe. Lagi kudu iki manut ngoten iki. Niku. Tahu kita bisa mawon itu. Pagi mesti beda orang ini beda-beda. Panu radio itu metu candaannya. Ini kan ini instruksi. Sanggih. Tadi kan fokus obat ya. Ya apa ya Ibu? Diskusi nanti niki mau lagi kembali ke materi. Pokoknya mungkin beniso keyakinan kelas itu yang ideal seperti apa, mungkin lewatnya ini harus butuh diketahui semuanya dari atas. Nah, apa saja sikap yang kemungkinan ditunjukkan oleh peserta kita diminta untuk menghitung tadi. Mungkin berusaha. Wong 2 bulanan. Kecil balik nih. Oh, oke. Dan saat ini Bapak Ibu, nah ini tekanan antara kanan dan kiri. Misalnya kanan kiri, sekarang misalnya yang kiri itu A, yang kanan B. Sekarang yang kiri coba untuk kanan mau ya. Ada B membuka tangan. Yang kiri sakit kanan, berikutnya yang kiri mau yang mengepalkan tangan. Ya, yang kiri. Yang tangan yang kanan biasa mawon, si sebenarnya biasa mawon. Dengan cobi, maksudnya cobi, bayangkan yang sebelah kiri itu bayangkan. Berarti yang digenggam itu rapat itu barang yang sangat berharga. Pokoknya juga ngerti, wong liya gak ngerti, wong ini tenanan itu waktu. Gak nanti dingerti wong liya, ibaratnya gitu. Pokoknya tidak begitu. Nah, yang kanan dengan segala cara bukanya ojo bentuk-bentukan. Dengan segala cara buka kegenggaman tangan tadi. Laguan tadi. Caranya itu banyak cara. Wae sing halus ngono kuwi, halus, krimo halus ngono. Wae sing tawon jogo ya mboten ora pendidikan. Wae sing ngatek muni-muni. Kowe ora tau dibuka, ngono lare kuwi. Nanti sing gue dire tenanan. Itu bayangkan ya. Itu hanya sebuah simbol Bapak Ibu. Berarti sebuah apa yang dia miliki dan kegiatan dunia siapa yang memegang kendali kontrol. Isinya Bapak Ibu sangat pegang kendali kontrol, orang lain tidak bisa mengendalikan jenengan. Jadi yang pegang aku harus ini zaku, aku harus ini zaku karena pegang kendali kontrol. Itu hanya sebuah simbolis saja Bapak Ibu. Berarti walaupun orang lain seperti kita orang dewasa pun apa itu mau mengendalikan pihak lain, mengendalikan anak dengan segala cara pun itu sebenarnya tidak bisa karena tetap diberikan dari malah dari yang bersangkutan. Itu hanya simbolis mawon. Nah ini miskonsepsi makna kontrol. Ini penemu teori kontrol itu dari William Bresser. Kalau dosen itu kan teori motivasi, ini berkembangnya dinamakan teori motivasi. Ini bawangi ilusi, harapan Bapak Ibu bahwa guru itu mengontrol murid. Artinya pada dasarnya dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukan, jadi dipaksa, nanti dipaksa. Ilusinya Bapak Ibu punya sering tahu maksa, belum bisa dipaksa murid, memaksa. Itu ilusinya adalah memaksa murid untuk melakukan sesuatu dengan lagi. Walaupun itu tangan itu sedang mengontrol perilaku murid, tapi karena murid sedang mengizinkan diri dikontrol, yo manut karena dia siswa. Tapi saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar di murid tersebut. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Karena itu sebenarnya dipaksa kontrol itu sebenarnya tidak disukai, tapi karena mengikuti pembelajaran ya tetap dia laksanakan. Ini nanti rentetannya sampai di keyakinan kelas. Rentetannya dari kontrol itu dipaksa dulu, dipaksa. Sebenarnya walaupun itu tidak disukai tetap dilaksanakan, walaupun sebenarnya tidak bisa kontrol Bapak Ibu, karena itu murid punya genggaman tersendiri, punya motivasi tersendiri. Kemudian bahwa juga semua penguatan positif efektif bermanfaat.
ini artinya bahwa penguatan positif atau bujukan moral itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu. Ini suatu hal untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Ini hanya tertentu Bapak Ibu, tidak jatuh serangannya. Nah, kenapa tentang hukuman itu nanti berefek yang kurang baik, karena itu nanti berlaku hanya sesaat. Berbeda nanti apa yang didapatkan nanti ada restitusi, nanti akan berefek jangka panjang sehingga muncul keyakinan kelas lagi. Ini hanya sebuah ilusi saja. Juga kritik Bapak Ibu, kritik merasa bersalah. Jadi orang kalau didik biar merasa bersalah. Bapak Ibu juga bisa, biasa seperti saya juga mungkin masih melaksanakan untuk mengkritik anak itu, mengkritik. Tetapi kritik itu kan ada dua versi Bapak Ibu, kritik positif dan kritik yang ngenyek. Kalau saya kadang itu ya, sambil guyonan saya itu kritik ngenyek, padahal saya ngerti gitu. Tapi ada juga kritik itu yang positif memang. Jadi kritik positif itu memang istilahnya memberikan hal yang positif, menambahkan yang kurang baik tadi di kedepannya itu. Jadi ini juga isu yang sebaliknya. Nah, ini pembelajaran atau sharing hari ini Bapak Ibu, nanti disiplin positif itu menyangkut teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Dan itu nanti terdiri dari berusaha teori motivasi. Ingat ya, teori motivasi untuk menghindari hukuman. Jadi orang itu melaksanakan peraturan untuk menghindari hukuman. Jadi bukan dari dirinya sendiri, bukan dari intrinsiknya. Itu kan ada intrinsik dan ekstrinsik. Itu ada faktor eksternal karena peraturan tadi. Juga teori motivasi untuk mendapatkan imbalan. Jadi sergap nyambut baik, sergap kerja, sergap berprestasi. Karena dapatnya aku bentuk nomor, gitu. Itu motivasi. Itu juga dari eksternal, aku bentuk imbalan, itu hadiah tadi. Yang ketiga yang beda dari intrinsik, ini adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Sakar dewi apa itu imbalan yo apa orang yo apa, tapi memang dibangun dari kesadaran dirinya. Itu teori motivasi yang ketiga. Ini adalah benar dari intrinsik, sehingga kalau nanti dihubungkan dengan pelanggaran anak yang merasa dianggap salah, itu memang anak berubah karena dirinya sendiri, bukan karena takut peraturan, bukan takut dari guru, bukan takut nanti ada konsekuensi, karena datang dari dirinya. Itulah yang kita harapkan. Jadi kalau motivasi itu datang dari dirinya sendiri atau intrinsiknya tadi. Dan nanti ada posisi kontrol. Bapak Ibu, selama ini kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah. Jadi misalnya kamu mengajarkan seperti itu, kamu rasional, bodoh mendukung, itu penghukum Bapak Ibu. Itu sudah, itu mau kontrol. Ini mau kontrol dulu. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah sama penghukum. Kemudian ketiga teman. Nah, teman ini pembuat rasa bersalah. Misalnya terus aku ini lah kumulang bunyi lah punya pak nengat dari jam 12 bunyi. Lalu kok orang nggak kayak orang sakit aku. Dia merasa bersalah, anak. Itu posisinya masa bersalah, gitu. Itu pun jadi faktor eksternal karena merasa bersalah tadi, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian teman itu, ya supaya misalnya posisi teman itu sekarang banyak direkam Pak Nur gitu, nah Gojek Yona, Konco, itu, nak perlu rangkulan. Ini karo aku, kurang. Nah, yang keempat ini adalah pemantau. Pemantau ini gunanya nanti adalah memberikan konsekuensi. Apabila nanti anak melanggar, konsekuensi. Bedanya hukuman dengan konsekuensi apa itu? Kalau hukuman itu seketika, orang yang apa-apa, wis melayu hukuman, karena tidak ada kesepakatan. Tapi kalau pemantau konsekuensi itu ada kesepakatan. Nanti siapa yang mengotori ruangnya, konsekuensinya harus membersihkan konsekuensi. Nanti terlambat 10 menit pelajaran olahraga lari lapangan, konsekuensi, karena sudah kesepakatan. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Nah, itu masuk di pemantau. Kemudian
kemudian ada manajer. Ini yang paling utama Bapak Ibu, manajer. Manajer itu adalah nanti Bapak Ibu selalu mendampingi putra putrinya dengan segala kurangannya, segala keunikannya. Ini adalah posisi manajer. Jadi 5 kontrol guru yang paling utama itu adalah manajer. Walaupun memang ada secara teori dikembangkan ada 5 kontrol lagi. Kemudian masih ada Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Anak melakukan kesalahan itu karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada apa ini? Penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Mungkin karena dirinya merasa minder, pengen perhatian. Kebutuhannya ya cuma kebutuhan dia, kebutuhan anak memang pengen digatai sehingga yang kelas itu boleh perhatian. Itu karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Dia ingin memenuhi kebutuhannya itu. Gitu. Ada juga mungkin ada datang sekolah minta sarapannya kancane karena kebutuhannya tidak terpenuhi, mungkin di rumah tidak sarapan, lapar. Nah, kita harus melihat dari kebutuhan yang tidak terakomodasi tadi Bapak Ibu. Kita melihat anak itu dari situ, dari kebutuhan hidup manusia itu. Kemudian ada kebebasan. Ini juga dari kebebasannya yang tidak kesenangan juga. Anak yang biasanya diulang bulan cara dewi, mungkin karena memang kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi sehingga dilampiaskan di kelas gitu. Ini harus, makanya Bapak Ibu nanti dalam menentukan keyakinan orang nanti harus melihat beberapa ini dari kontrol, dari motivasi dan juga kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu keterangannya dari teori yang dikembangkan oleh William Glasser. Jadi dasar teorinya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, Anda tidak bisa memasang mengontrol orang ini, yang bisa yang punya ini, yang punya kepala tangan tadi, tidak bisa orang lain mengontrolnya. Itu teori yang dimana oleh William Glasser. Kemudian semua perilaku punya tujuannya apa ya tadi, biar tidak diketahui orang lain. Wong ini milik saya, rahasia saya, kok orang lain ingin mengontrol saya, karena dia punya tujuan. Kemudian juga model berpikir menang-menang, kolaborasi dan koneksi menciptakan pilihan baru. Jadi nanti ini harapannya kalau sudah timbul kesepakatan, nanti kan ada konsensus. Harapannya nanti kalau sudah ada kesepakatan, nanti timbul sebuah keyakinan kelas, karena dari sepakati itu berdasarkan nanti adalah kebajikan universalnya, nanti ada kebajikan universal di bawahnya. Itu Bapak Ibu, nah realitanya karena kebutuhannya berbeda-beda, kita berasa harus memahami pandangan orang yang tentu beda. Karena satu kelas kan jangan satu kan Bapak Ibu, kita satu ruangan juga realitanya berbeda-beda. Nah, kita untuk menghargai satu sama lain tadi. Dan setiap orang punya gambaran berbeda, pandangannya berbeda. Nah, ini kan nanti yang disesuaikan Bapak Ibu mengembangkan budaya kritik yang dirasakan lewat keyakinan kelas tadi. Nah, ini untuk paradigma sinus pendekatan Stephen. Ini hanya catatan kata unik yang dari Stephen Covey, yaitu bila ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila Anda ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma. Paradigma itu apa? Paradigma itu pendekatan, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini harus diselaraskan antara kebutuhan-kebutuhan itu sehingga Bapak Ibu nanti dalam mengelola kelas hubungannya dengan memang dengan budaya positif nanti akan selaras sesuai dengan kebutuhan anak, kebutuhan murid. Nah, ini stimulus responnya, realitasnya menurut pandangan umum realitas itu sama, tapi dalam teori kontrol tidak, realitasnya dengan kebutuhan kita berbeda. Kemudian secara umum semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda dan seterusnya ini Bapak Ibu. Ini bisa dibaca. Yang terakhir model berpikir menang kalah, tapi model berpikir yang menang-menang.
Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini adalah pilihan baru itu adalah masukkan kesepakatan baru dari peserta didik ataupun warga sekolah. Kalau jadikan kesepakatan sekolah, kalau kelas ya nanti ya kesepakatan kelas. Nah itu saya bisa kontrol lain, Anda tidak bisa kontrol lain seperti tadi model genggaman tadi. Nah sekarang dari keterangan tadi kan salah satunya adalah bicara disiplin. Bapak Ibu sekarang di dalam benak Bapak Ibu mendengar kata disiplin pasti apa pikirannya? Aturan gitu, hukuman, terus hukuman, peraturan, apalagi itu tata tertib, kan itu dikata disiplin seperti itu. Disiplin itu harus sebenarnya kalau nanti kita runut ke bawah, bahwa disiplin tidak memberi hukuman, justru salah satu alternatif terakhir memberi hukuman itu sudah alternatifnya yang paling akhir Bapak Ibu, dan bila perlu malah tidak ada sama sekali. Kalau nanti kita suatu saat kita sudah kelasnya sudah normal sesuai ya, tapi yang harus 100% doang saya kira ya baru saya kira ya jangan, karena apa manusia kan bedanya banyak sekali. Tapi paling tidak kita sudah membuat kelas yang ideal, paling tidak benar-benar ideal. Nah, tujuan dari disiplin ini sendiri Bapak Ibu menanamkan motivasi dari murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka punya. Karena Bapak Ibu, anak-anak itu kan punya keunikan sendiri-sendiri. Sing ngomong pendiam nanti misalnya apa luka agak manimatur. Neng sing ngendel kaya wingi kae Pak, ada dijemben. Oh lho teh. Ini lho Pak, ketatap pintu ngono. Kalau saya wis apa-apa cah bandel. Kuwi nang golek es di ngemut es radang mari. Balik lagi, bener Pak, ternyata ya sok anu Pak, sekarang sudah mampet. Karena ya motivasi tadi. Aku kalau sedekah Juli ya. Kayak berarti komunitas ini juga cowok wanita. Itu hanya teori sebenarnya. Langsung keluari pola dari soal untuknya ini komunitas berarti tidak lukai tak komunitas. Komunitas keluar itu. Nah ini kalau menurut ya jangan tahu Bapak Ibu. Nah, di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin. Merdeka harus ada disiplin. Yang kuat sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Disiplin pribadi, self disiplin itu disiplin pribadi, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Jadi di komponen biar keluar disiplin mendatang dari kita sendiri, bukan dari eksternal. Tetapi sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin diri maksudnya, wajiblah penguasa yang mendisiplinkan. Kalau tidak disiplin yang mendisiplinkan, kalau kita siapa? Di sekolah gitu. Kalau murid tidak disiplin yang disiplinkan ya sekolah gitu artinya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di lingkungan suasana yang merdeka. Jadi tidak walaupun merdeka boleh di toknya KWDW pelajaran menyenangkan buah kontak di bulannya menyenangkan, tapi kan targetnya ada capek gitu. Kemudian ini kalau bahasa Jawa bahasa Jawa dari bukunya dia Jawa Mardika itu Jawane noramu lepasin pamrih. Ini gopat kuwasa amandiri priyoto. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Nah itu tadi agar disiplin nanti muncul dari intrinsik siswa atau kita. Nah dari disiplin informasi nanti akan muncul namanya kebajikan universal. Kebajikan universal itu kebaikan yang diakui secara umum, secara umum memang diakui kebajikan universal itu. Termasuk nanti di dalamnya ya profil pelajar Pancasila itu nanti ada kebajikan universalnya. Nah ini baik Dirjen Bantoro maupun Dendosen ini mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia itu apa? Nilai-nilai atau prinsip yang dianut seseorang, dan nilai tersebut disebut adalah nilai kebajikan universal. Jadi universal itu seperti tangguh,
efektif, itu namanya kebajikan universal. Karena banyak dari pihak tertentu yang menyatakan ini loh kebajikan universal di antara dua ini. Nah, kalau dalam profil pelajar Pancasila yang dikatakan 6 dimensi itulah kebajikan universal. Seperti beriman, bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berangkat mulia, mandiri. Kalau kita mengisahkan adalah itu dimensi, kalau di dalam ini adalah kebajikan sama dengan kebajikan universal, sama. Termasuk ini dari primary yes program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, komitmen, percaya diri. Ini juga kebajikan universal. Dan ini sudah diakui atau disepakati banyak yang mengakui secara umum, secara raya, makanya dinamakan kebajikan universal. Ini baru miliknya profil pelajar Pancasila dan kebajikan universal yang datang dari primary yes program. Kemudian ada 9 pilar karakter dalam Indonesian Heritage Foundation. Itu kebajikan universalnya adalah cinta Tuhan segenap ciptanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, itu masuk kebajikan universal, diplomatis, hormat dan santun, dermawan dan seterusnya, toleransi. Nah, kebajikan universal ini itulah nanti yang akan dijadikan keyakinan kelas dan nanti baru dijabarkan keyakinannya. Itu kebajikan universalnya ini keyakinan kelas seperti ini. Nanti kita berikan contohnya. Ini masih sama Bapak Ibu. Nanti saya sambung Bapak Ibu. Nah, ini untuk motivasi mereka manusia. Yang tadi di dalam member tadi sudah ada tadi, yang gambaran pertama kita tampilkan tadi. Adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari hukuman. Yang saya tadi orang tidak melanggar karena ada peraturan, denda itu hukuman. Itu termasuk eksternal. Dia disiplin, dia taat karena ada peraturan. Itu. Motivasi terendah. Ini adalah motivasi yang paling terendah, di mana seseorang bertindak untuk menghindari konsekuensi negatif perilaku berupa eksternal. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi seorang bertindak untuk mendapatkan pujian atau hadiah dari orang lain. Motivasi ini juga eksternal karena dasarnya bentuk pujian, bentuk hadiah, bentuk imbalan. Ini adalah motivasinya dari eksternal. Yang terakhir, ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Jadi motivasi ini bersifat internal dari dalam dirinya atau intrinsik dari pribadi anak atau kita. Jadi berdasar dari nilai-nilai yang mereka percayai dan ingin menjadi orang yang sesuai dengan nilainya tersebut. Dan ini apa yang kita harapkan nanti bahwa anak-anak disiplin, positif, rapi dan seterusnya, universalnya diakui, itu datang dari diri anak, bukan karena takut aturan, bukan karena ingin penghargaan. Makanya kalau pas upacara sering saya mengatakan anak-anak upacara itu bukan laksanakan upacara bukan karena peraturan, tapi jadikan kebutuhan sendiri. Sehingga kalau dia bergerak upacara itu, wah ini memang saya harus datang dari dia sendiri, rawat di soko aturan, rawat di soko Pak Imam, rawat di soko Pak Sejo, dan memang datang dari dirinya sendiri. Itu yang diharapkan dari motivasi manusia ini. Nah, Bapak Ibu kan memberikan hukuman penghargaan, nanti efeknya apa? Hukuman itu nanti bersifat tidak terencana. Kan tidak direncanakan yang hukuman. Datang terlambat, Pak Eko langsung pusat, kan tidak direncanakan. Polsek data belum tentu si ACB, itu hukuman, datanya tiba-tiba. Kemudian dapat dua fisik maupun psikis. Berarti verbal, diunek-unek, ini termasuk hukuman. Fisik kan pusat jelas. Nah itu nanti murid tidak dilibatkan dalam prosesnya. Strategi apa-apa seperti dihukum, itu. Kemudian kalau konsekuensi ini sudah disepakati antara murid dan guru, disepakati yang resik, tergerti keuangan, konsekuensinya membersihkan sendiri, gitu. Itu misalnya perjanjian besok yang terang kopi kamu kopi besok depannya bawa topi 2 misalnya, konsekuensi itu tidak apa-apa, itu tapi hanya jangka pendek, itu hanya jangka pendek, tidak berjangka panjang.
Nah, ini tujuannya hanya untuk mengajarkan tanggung jawab. Nah, inilah nanti akan kita laksanakan namanya restitusi. Restitusi mengambil dari semuanya, kita saring. Restitusi adalah kolaboratif yang membantu murid memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau anak-anak merasa bersalah itu mengakunya sendiri itu secara dari pribadinya. Jadi biar datang dari dirinya. Makanya kalau pas ada apa ini kemarin terakhir ngeblok apa ini kenapa blok-blokan itu saya tanya itu pertama saya dulu yo saya kui waduh aku nomen bisa yo saya ngurui aku ya waduh ngurui tapi kan jelaskan kan dalam arti nak menurutmu nak gue blok gue ini secara pribadi aku piye misalnya aku tahu kok gue tekok aku piye blok anu Pak, motor itu ngaco Pak, sosok yang narik. Nah saat ini, nah itu gue nggak ada sekolah. Jadi misalnya nanti sawang ngomong itu kita patut kurang ya. Jadi di bukan patut Pak, jatuh nggak patut. Ini cincin, anu, kalau ganti ini. Aku nggak mau solo ibu ganti kamu apa kamu ini? Ya kamu di, waktu Pak, jadi kalau ganti. Itu dari sendirinya. Itulah nanti yang institusi seperti itu. Jadi ini adalah BK, sebenarnya BK, konselingnya BK. Ini harus dibaca untuk institusi itu. Nah itu memang data dari 9 ini. Sekarang nggak perlu aku pelong-pelongan, nggak kerasa cukup layarnya gue dinami sok balik meneh. Terus bocahnya kelingan terus, terus kelingan terus. Eman. Kalau dia bisa dilik-dilik, wah sebetulnya nggak punya harapan. Nggak lagi mana. Gitu. Jadi kita ambil yang posisi restitusi. Ini sama tadi. Nah, perbedaan sama ya, perbedaan antara hukuman konsekuensi dari institusi perbedaannya. Kalau hukuman sifatnya tidak terancam tiba-tiba. Kemudian partisipasinya murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam prosesnya. Pokoknya dihukum. Betulnya sifatnya satu arah, karena kan nyawa hukum kan tak senangnya diri. Rasa perlu persetujuan kan itu satu arah. Jadi dulu bahkan bisa berupa fisik maupun psikis. Tujuannya apa? Menyakiti atau memberi efek negatif dengan bentuk balasan atas kesalahan. Hasilnya membuat murid, ini Bapak Ibu, membuat murid merasa marah, rendah diri, mengasingkan diri, dan bahkan ini adalah pasif agresif cenderung meningkat, malah lebih diri. Nah, makanya kita ini Bapak Ibu nanti hukuman itu istilahnya efek terakhir. Kelas terakhir, wis rene liyane gitu, baru itu. Makanya kalau bisa nanti kita pendekatan dulu. Yo memang kadang ya kita kan gimana ya, nek lapangan sekarang bocah sing ngono ya kadang ya. Tapi Bapak Ibu nanti suatu saat kita akan belajar namanya pendidikan emosional, KSE, kompetensi sosial emosional. Nanti bagaimana kita mengendalikan diri apabila menghadapi anak asing non sewu atau rapatin cetrong. Nanti bagaimana kita berkontribusi atau mengendalikan secara kompetensi sosial emosional. Nanti lain waktu kita carikan, karena itu juga ada ilmunya ternyata Bapak Ibu, ternyata ada ilmunya. Seperti ternyata saya dapat ilmu baru Bapak Ibu. Rasa nenggon apa ini dokter dan apapun untuk mengetahui kita kolesterol dan tidak itu ternyata gampang. Ini mau syaratnya nggak bisa karena saya pakai sepatu dan saya harus jujur. Dari mana aku itu ternyata bisa gampang Bapak Ibu. 2 hari ternyata saya lakukan pertama kali orang ini renam, lah orang 2 hari sudah nggak tahu. Itu jadilah habis subuh paling 2 menit ini wis kamu ternyata. Kalau untuk aliran darah ini ilmu ini kalau yang nggak dapatkan itu. Dari kolesterol itu nanti itu hanya duduk pom lurus, nanti nol-sel di bokong ini neng lantai. Ya tuh naik luar mesti dengan kolesterol, kolesterol jangan cek. Nah, itu enggak caranya, mana kamarnya jangan akan dorong, jangan sidik. Nanti genap 5 dino mesti membuat lorong, cobi mawar. Mesti dengan cek kolesterol mesti turun. Membuktikan dulu. Yang kedua aliran darah. Ini kamu ya sekarang lawan riset banget. Ini kita kalau nggak cek ini juga mau.
Nah, soalnya belum tahu, mungkin aku perlu kabari Pak. Nah, daerah hanya ini Pak. Ini kan semua beda ini Pak. Pucuk Pak. Ini lor karo. Suwene saya senenge sak logare jenengan tangan itu yang asal sore anu sirat ya asal bar dan ya asal sak senenge kita pucuk. Ada. Nah, yang kedua, gacok ini gini ki, ampun padang rodo, poro lo gini, tayo ini lemerai, kedua ini, guys, kasih nih, beningan pokoknya beningan, lah kemarin 5 menit, jadi kan cek apa, yang gue terlalu mulu, Ini anak-anak yang paling gila itu Pak Bulungur itu pertama, orangnya rekam, gue terima doa itu, orang. Jadi kalau kan katanya pertama itu loh, tapi kan ada sekarang mancak, mungkin dulu betul mancak, ya kan Pak, terus duduk dan pokoknya tengah-tengah dalam mau coba loro ya, oh nak itu 3 kali itu, 3 kali dikit itu, terus ya, saya 3 hari itu, ya saya itu pulang, kasih tekan. Lu gue kasih ya, pelak ada pertama gue loro sementring pergo keju niku mboten loro nanti tuku obat ngapotik mboten kalau itu oh jangan praktek nih pada darah nah darah nah ini terus nih nah, saya putar ini ya, biar Bapak Ibu nanti dari kanan, nanti durasi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat mendengarkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya itu tadi Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan agak ke belakang karena tinggal 10 menit saya jam 2 harus ke ruang kolaborasi. Yang contoh keyakinan kan Bapak Ibu, kalau selalu kembalikan buku tempatnya, keyakinan kelasnya masuknya jangan kita menjawab tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati. Ini masuk dalam kebajikan universal tadi. Jadi masuk dalam keyakinan kelas. Nah, nanti kalau jadikan keyakinan kelas, ini nanti terus contohnya seperti ini. Tuh, pola kedua. Nah, ini contohnya. Hormati sesama itu ada nanti menghormati semua. Nanti atasnya gitu, hormati sesama, bawahnya itu hormatilah semua orang dan barang milik orang lain. Itu yang kelas. Terus kemudian bekerja dengan tekun, bawahnya kerjakan semua tugas dan ikut kegiatan dengan baik. Keyakinan kelasnya adalah bekerja dengan tekun, tujuannya itu. Kemudian saling peduli, bawahnya berusaha untuk diterima dalam kelompok dan saling peduli satu sama lain. Nanti ini kami share Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa bertanya mana kebajikan universal yang bisa dijadikan keyakinan kelas itu. Nanti ada videonya juga, nanti lengkap Bapak Ibu. Biasa ini karena sudah sebenarnya Bapak Ibu kita harus mengisi 4 grade ini belum lengkap. Tapi nanti bisa diisi nanti tidak apa-apa karena ini online sebagai Bapak Ibu harus ngisi karena
nanti ini apa sebagai komentar selanjutnya saya berikan dulu patennya Bapak Ibu, saya berikan ini untuk refleksi. Jadi pembelajaran Bapak Ibu semua berakhir harus ada refleksinya, baik di kelas juga begitu, pembelajaran harus ada refleksinya. Refleksi kegiatan hari ini Bapak Ibu, tidak refleksi yang ada di yang lalu, refleksi kegiatan hari ini. Nanti saat itu dibaca di grup, nanti Bapak Ibu tinggal tulis gitu, kayak kalau dan tadi kan jambon sama, nanti tinggal klik tambah itu dengan tulis nama, tambahin nama, karena tidak ada nama nanti akan tertulis anonim. Berarti misalnya Rianto, berarti komentarnya apa gitu. Nanti ada 4 komentar. Refleksi itu nanti ada 4 cara, jadi ada istilah dari pakai. Nanti Bapak Ibu coba sama. Saya share di grup awal. Maksudnya lagunya apa maksudnya ya kalian? Mudah? Mudah 1, 2, 3 RR 1, 2, 3 RR. Ini boleh tunggu. Mbak Iman kayak Mbak. Kita buka ini.
Ini Bapak Ibu, karena koneksinya agak lemot, nanti saya kirimkan lewat ini Bapak Ibu, lewat WA gitu. Nanti hanya untuk proyeksi. Nanti ada refleksi, ada materi di situ, ada peristiwa pembelajaran, penerapan dan lanjut nanti ada di situ. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan akan menambah sharing kita yang intinya hanya untuk sekolah kita Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kurang lebihnya mohon maaf, nanti refleksinya bisa kami share di grup. Nanti Bapak Ibu silakan isi, caranya sama. Nanti muncul 4 gitu, Bapak Ibu hanya klik komentar gitu, klik tambah. Nanti di satu kotak itu ada 1 poin pertanyaan. Nanti bawahnya ada plus komentar itu dengan plus gitu. Nanti Ibu coba gitu. Bapak Ibu terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat, salam bahagia, salam bersama siang, selamat bersehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tepuk tangannya. Ya, cukup. Memang pas di jam kali toh, Pak? Pas di jam aja. Tutup bangunnya. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya datang ke sini lagi. Kita akan ngomong lah. Saya ingin jawab dikit tentang apa yang terjadi di kelas belakangan ini, Mas Yusafat. Saya perhatikan dan saya dengar Mas Yusafat itu sering mencari perhatian dan sering terlibat dari perkara harian, katanya laporan yang saya terima. Bisa kamu ceritakan enggak ini sedikit tentang kenapa kamu kamu rasakan dan apa yang mendorong kamu melakukan hal tadi? Saya ingin diperhatikan Pak, saya itu kesepian dan saya itu teman-teman di kelas sibuk sendiri,
dan saya itu cuma pengen aja diperhatiin. Oke, saya mengerti. Terima kasih. Saya mengerti perasaanmu, Mas. Dan apakah ada alasan lain yang membuatmu ingin mencari perhatian dengan cara seperti tadi? Saya frustasi Pak, orang tua bekerja di luar, kadang kan juga tidak di rumah. Saya itu kadang pakai di rumah, kadang enggak. Jadi kurangnya perhatian dari orang tua. Oke, itu pasti sulit ya bagi mahasiswa. Ya, saya merasakan perasaan mahasiswa seperti itu, benar. Bagaimana dengan perkelahian yang terjadi? Katanya saya dengar kamu juga pernah atau sering berkelahi. Ada apa hubungannya dengan apa yang kamu rasakan tadi? Itu kadang ketika pikiran saya sudah benar-benar berantakan, pikiran sudah benar-benar rusak, saya tuh gampang marah Pak, gampang tersinggung. Setelah itu kan saya juga latihan sepak bola, jadi merasa saya itu paling bisa dalam melakukan hal sepak bola seperti itu Pak. Jadi kadang saya tidak bisa mengendalikan diri, dan akhirnya terjadi Pak hal ini. Oke, terima kasih. Wah, terima kasih sekali Mas Yano sudah berbagi perasaan. Jadi saya ingin kita bisa menemukan cara yang lebih positif ya, dengan cara-cara lebih positif untuk mengekspresikan mahasiswa di perasaan mahasiswa dengan mendapat perhatian. Bagaimana menurut mahasiswa dengan cara itu? Saya setuju Pak, saya tidak ingin terus-terus dikekang dengan masalah-masalah yang ada, dengan masalah sekolah, dan saya ingin lebih maju lagi. Oke, siap, terima kasih. Kita akan bersama untuk mencari solusinya. Nanti akan saya pikirkan solusinya, dan nanti jangan segan-segan kalau saya undang nanti datang ke sini lagi ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oke, anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar tentang apa itu restitusi. Apa ada yang pernah mendengar? Restitusi itu kita memperbaiki kesalahan dengan yang positif, ya. Bukan hanya tentang menghukum, tapi lebih tentang belajar kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Konsep ini terdiri dari 3 langkah. Nanti ada stabilisasi, ada validasi, dan ada restitusi. Langkah pertama, apa itu stabilisasi? Ini anak-anak berarti nanti kita harus membuat keadaan menjadi tenang, nyaman, terbaru agar anak-anak itu tidak berpikir dengan jernih. Kemudian validasi, apa itu validasi? Ini adalah mengakui perasaan dan kebutuhan semua orang. Jadi anak-anak merasa mengakui kesalahan tadi. Misalnya jika ada yang merasa tersakiti, kita harus mengakui perasaan mereka. Kemudian langkah terakhir apa? Di sini nanti kita mencari solusi atau memperbaiki kesalahan, memastikan hal yang sama tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ini melibatkan tanggung jawab anak-anak, tindakan nyata untuk memperbaiki diri. Apa ada yang ingin bertanya sejauh ini? Tidak. Oke, baik. Sekarang kita akan diskusikan dampak dari perilaku negatif. Misalnya jika di sekitar kita atau di anak-anak itu ada yang berkelahi atau mencari perhatian dengan cara yang salah. Bagaimana perasaan ini? Bagaimana menurutmu perasaannya, Mario? Mereka mungkin merasa terganggu atau takut Pak. Oke, kalau mengganggu mereka apa? Mereka mungkin juga marah Pak. Oke, betul ya. Tapi ada rasa takut, ada rasa marah, begitu ya sekitar anak-anak lain. Betul. Perilaku negatif tidak hanya mempengaruhi kita sendiri, tetapi juga di sekitar kita. Itulah mengapa penting untuk memperbaiki diri dan mencari cara yang lebih positif untuk mengekspresikan perasaan anak-anak tadi. Oke, sekarang saya ingin mendapatkan komitmen dari anak semuanya dalam berpartisipasi dalam restitusi ini. Apakah kalian siap untuk berusaha memperbaiki diri dan mendukung teman-teman dalam proses ini? Siap. Oke, terima kasih. Saya yakin dengan kerjasama ini kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih positif dan harmonis di kelas. Terima kasih. Salam. Wah, kamu kelihatan sehat walafiat. Baik. Udah sarapan loh? Mohon. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah, terima kasih
sudah datang, ini sudah memenuhi undangan saya, dan ini kita melanjutkan pembicaraan kita yang lalu ya. Sebelum kita tadi, saya ingin tahu bahwa manusia percaya pada manusia adalah anak yang baik, punya banyak potensi, kemudian semua orang kadang-kadang juga membuat kesalahan, saya juga pernah membuat kesalahan sama. Saya kira wajar lah manusia membuat kesalahan itu. Dan yang penting adalah bukan kita mencari kesalahan itu, tapi yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan yang itu. Setuju? Setuju. Oke, gini. Mari kita bicara tentang beberapa kejadian belakang ini. Saya tahu mahasiswa itu sering mencari pertanyaan dan kadang terlibat dalam perkelahian. Ini bisa diceritakan ya, apa yang mahasiswa rasakan sebelum itu terjadi? Saya merasa kesepian Pak, orang tua bekerja satu hari penuh dan kadang saya di rumah hanya sendiri, jadi saya merasa kesepian, tidak ada yang memperhatikan. Oh gitu ya, jadi ini yang mengharuskan ya. Saya bisa mengerti perasaan itu, berarti dan saya betul merasakan karena mungkin orang tua tidak di dekat di rumah, mungkin hanya depan kakek atau apa, mungkin itu masih sangat sulit ya, bagi perasaan mahasiswa. Tapi gini, bagaimana menurut mahasiswa? Apakah cara kamu mencari perhatian dengan berkelahi itu adalah membantu menyelesaikan masalah atau membantu situasi? Tidak Pak, malah saya mendapat masalah baru yang lebih banyak, yang dari dibenci oleh teman, yang dipojokkan dengan saya. Ini tepat sekali. Mahasiswa menyadari bahwa cara tersebut adalah salah, adalah penting. Jadi perasaan itu adalah wajar dan valid. Tapi cara mengekspresikan saja mungkin dicari mengekspresikan yang lebih positif. Mas pagi, Mas Yosef Pak. Oke Pak. Terima kasih ya sudah datang lagi. Hari ini kita akan membahas cara-cara positif yang kita bicarakan kemarin. Masih ingat ya, untuk menarik perhatian dan menunjukkan perusahaanmu apa yang bisa lakukan selain berkelahi. Ayo, kira-kira apa solusinya? Kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Pak, lebih aktif di kelas, atau berbicara dengan teman-teman supaya lebih dekat. Oke ya, ide itu ide yang bagus saya kira. Jadi apa kamu yakin untuk bisa mencoba dengan cara-cara tersebut? Yakin Pak, saya akan mencoba. Oke, bagus sekali. Kita akan mulai dengan langkah kecil ya. Saya akan memantau atau mendampingi mahasiswa keseharian untuk melakukan perubahan perilaku di kelas dan juga memberikan bimbingan yang diperlukan. Ingat, proses ini memang tidak bisa instan mahasiswa, jadi perlu waktu. Jadi kita akan mendampingi dan kita yang penting ada komitmen untuk berubah. Apa kamu siap untuk itu? Siap Pak. Oke, terima kasih mahasiswa. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan ini dan menciptakan lingkungan yang lebih baik di kelas. Terima kasih Pak. Oke, sama kita terus berdiskusi dan saya akan selalu untuk mendukungmu. Oke. Oke, selamat pagi Mas Yosef. Terima kasih. Ini kita akan mengevaluasi apa yang saya lakukan dengan tindakan evaluasi bersama temanmu yang bernama Januar. Ingat toh nama Januar temanmu? Ya. Itu bagaimana perasaanmu tentang gerakan itu? Menurutmu bagaimana keadaan Mas Januar itu? Lebih baik atau apa? Lebih baik Pak. Lebih aktif ya? Iya. Udah nggak berkelahi lagi ya? Tidak. Menurut temanmu gimana? Menurut temanmu, kata temanmu gimana yang kamu saya perintahkan untuk mengobservasi itu? Menurut temanmu gimana? Kata teman saya, dia lebih banyak ikut diskusi di kelas. Oh gitu. Terus ada lagi mungkin dari temanmu yang mengatakan itu? Dan kata teman saya, dia tidak pernah berkelahi. Oke, siap. Wah, itu yang kita harapkan. Oke, terima kasih. Ini untuk mengevaluasi kegiatan kemarin, Mas Yosef. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke Pak. Gimana kabarnya? Wah, kok tambah lemu wae. Harapan apa? Dapat nasi Pak. Terima kasih Mas Yosafat sudah
memenuhi undangan kita melanjutkan pembicaraan atau proses yang kita jalani kemarin ya. Ini sudah mengevaluasi, dan kemarin saya sudah bertanya teman, sudah tanya tentang perubahan mahasiswa di kelas, di sekolah. Kemarin saya sudah tanya banyak dengan teman-temanmu. Temanmu sudah bilang bahwa kamu sudah aktif, diskusi di kelas sudah aktif, terus sekarang sudah jarang berkelahi. Itu sudah perubahan yang signifikan, dan itu datang dari dirimu sendiri dan tidak perlu saya perintah gitu. Nah, ini bagaimana perasaanmu setelah mendengar feedback dari teman-temanmu seperti tadi? Perasaanmu gimana? Saya merasa senang, merasa plong Pak, dan ada motivasi sedikit dari saya. Oke, itu bagus. Saya juga melihat perubahan positif dalam diri kami Bapak, dan kita akan terus mendukung. Nanti apa ada tantangan yang kamu hadapi dalam proses itu? Hanya kesulitan saat tenang, saat tiba-tiba marah, hanya kesulitan untuk menenangkan diri saja Pak. Oke, ya itu saya kira wajar ya. Nah, mari kita cari cara untuk mengatasinya. Kemudian mungkin kamu bisa mencoba teknik pernapasan. Jadi kalau pas lagi marah itu tarik aja nafas sadar, tenang. Tapi nggak usah ada ketengara, nanti malah ditertawakan orang. Jadi tarik nafas gitu yang biasa gitu. Nanti bisa yakin itu nanti, karena orang marah itu kan biasanya detak jantung kan kuat. Gitu. Tapi kalau nanti tarik nafas, nanti detak jantung itu akan meredah lagi. Biasanya kamu lihat aja orang marah, pasti kan dia ngos-ngosan karena detak jantungnya dia tambah gitu. Oke, apa kamu bersedia untuk mencobanya? Iya, saya akan coba Pak. Bagus. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Kita semua di sini selalu mendukungmu, dan terus pertahankan komitmenmu ya, komitmenmu untuk berubah menjadi yang lebih baik. Nanti jika ada masalah jangan ragu untuk menghubungi Pak Is, kita sharing bersama. Oke? Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif di sekolah. Oke? Ya. Yuk pagi, yuk silakan duduk. Belum masuk tadi ya? Ya, selamat pagi. Ini terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke sini pagi-pagi. Nanti kita sedikit sharing dan melakukan untuk merefleksi dari kegiatan kita yang sudah 1 minggu loh ya. Kami 1 minggu kita refleksikan perjalanan selama 1 minggu ini. Bagaimana perasaanmu tentang perubahan yang telah dilakukan itu? Saya sudah menjadi lebih diterima oleh teman-teman, menjadi saya bahagia. Oke, wah, bagus kan? Itu bagus. Saya juga melihat banyak perubahan positif dari diri kamu. Saya sudah mengevaluasi itu setiap hari. Apa ada hal yang penting yang kamu pelajari dari pengalaman ini? Saya belajar bahwa cara-cara positif untuk mencari perhatian dan merasakan perasaan. Bagus. Apakah ada hal lain yang kamu rasa masih perlu kamu perbaiki atau ditingkatkan, Mas? Siapa? Mungkin hanya mengendalikan amarah dengan lebih baik. Oh ya, itu hal yang penting untuk diperhatikan ya. Jadi kita bisa terus bekerja pada hal itu. Dan apa yang paling membantu kamu dalam proses ini? Dukungan dari guru dan teman-teman yang sangat membantu saya untuk terus melaju lebih baik untuk depannya. Oke, hubungannya sangat penting dan itu sudah Mas Desa dapatkan, dan saya senang kamu merasakannya. Bagaimana rencanamu ke depan untuk menjaga perubahan positif ini? Lebih aktif, keras, dan mencari bantuan teman-teman ketika merasa kesulitan. Ya, itu rencana yang bagus. Saya sangat bangga dengan usahamu dan yakin kamu bisa terus berkembang. Terima kasih sudah bekerja keras dan berbagi dengan Pak Is. Ini semua demi kebahagiaan mahasiswa. Jangan ragu untuk datang ke sini, terbuka ke sini, nanti kita sharing-sharing. Bahkan nanti kita akan meningkatkan kegiatan yang lebih lagi. Untuk butuh jamu apabila dulu yang lebih lanjut, jangan datang ke sini. Oke? Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Semangat terus ya. Yuk, masuk. Assalamualaikum. Salam. Oh, ucapan mari. Pagi Pak. Silakan duduk. Sudah sarapan belum? Ampun. Oh ya, gini ya teman-teman ya. Terima kasih sudah datang sini lagi. Ini melanjutkan
pembicaraan kita minggu yang lalu Pak Yusafat ya, tentang ide-ide yang kamu lakukan untuk memperbaiki diri. Dan saya ingin tahu bagaimana perasaannya Mas Yusafat setelah mengenai semua ini, apa yang dirasakan berbicara tentang masalah ini, dan kok kita mencari solusi bersama, itu perasaan Mas Yusafat seperti apa? Yang masalah lebih didengarkan, masalah lebih dihargai, jadi mengerti, saya bisa mengatasi masalah tanpa melanggar peraturan. Ya, saya senang dengarnya. Apa ada hal yang lain mungkin yang Mas Yusafat rasakan selama proses ini? Saya merasa lebih percaya diri, tidak minder, dan siap untuk menghadapi masalah tanpa melanggar aturan-aturan di sekolah. Oke, itu sangat bagus. Saya senang mendengarnya, dan saya bangga dengan usaha dan keterbukaan Mas Yusafat tadi. Jika kamu butuh bantuan, nanti bisa dukungan ya, bisa nanti jalan ke sini menghubungi Pak E, sudah komunikasi, bisa silaturahmi, bisa sharing apa yang dirasakan. Oke, kita akan terus bekerja sama untuk memastikan bahwa Mas Yusafat nanti ada di jalur yang tepat. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Semangat ya. Oke.